Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Media Pembelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang energi part kedua. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang energi part pertama. Bersama saya Dwi Riastuti. Selamat belajar. Jika kalian mendengar kata-kata energi, apa yang terlintas di pikiran kalian? Pasti kalian akan berpikir untuk pertama kali dari mana energi, hingga kita akan berpikir tentang sumber energi. Kemudian, apakah semua sumber energi tersebut tidak dapat habis? Kemudian, kalau kita bicara tentang bernafas, nah, dari mana oksigen yang kita hirup? Buat apa oksigen yang kita hirup tersebut? Ayo kita belajar untuk mendapatkan jawabannya. Nah, untuk yang selanjutnya kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari video energi part kedua, peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Kedua, menganalisis potensial alam untuk sumber energi terbarukan. Ketiga, mengidentifikasikan makanan sebagai sumber energi untuk karbohidrat, lemak, dan protein. Yang keempat, menentukan besarnya kalori dari berbagai sumber makanan. Kelima, mendeskripsikan konsep fotosintesis dan respirasi. Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi perbedaan fotosintesis dan respirasi. Selamat belajar. Untuk tema energi part kedua kali ini, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah sumber energi, kedua adalah makanan sebagai sumber energi, dan yang ketiga adalah perubahan energi. Oke, yang pertama adalah sumber energi. Kalau kalian melihat gambar-gambar tersebut, apa yang disebut sebagai sumber energi? Apa itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi ada 2, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Kemudian, kalau ada matahari, kincir angin, kemudian ada panas bumi digunakan, ada limbah, kotoran hewan, kemudian digunakan untuk sumber listrik, atau ini potensial alam yaitu berupa bendungan yang digunakan untuk air terjunnya untuk pembangkit listrik tenaga air, maka di sini akan disebut sebagai sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Jadi kalau habis masih terus bisa berkelanjutan. Contohnya apa? Energi matahari, PLTA, angin, energi tidal atau energi panas bumi, dan biomasa sebagai sumber energi terbarukan. Dan masih banyak lagi sumber energi yang jika habis itu masih terus berkelanjutan. Kalian bisa cari sendiri ya. Nah, tadi disebutkan tentang biomasa. Apa itu biomasa? Biomasa, bio dari kata-kata makhluk hidup ya, hidup adalah setiap bahan yang berasal dari organisme hidup atau disebut sebagai biofuel. Nah, di sini ada bentuk cair. Contohnya bioetanol dan biodiesel. Kemudian bentuk gas yang kita kenal sebagai biogas. Untuk bioetanol sendiri dan biodiesel sendiri memiliki sama-sama sebagai sumber, tetapi prosesnya berbeda. Kalau bioetanol itu adalah hasil fermentasi dari bahan-bahan alam. Contohnya yang ada di sekitar kita, ada umbi, tebu, jagung, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan, termasuk buah-buahan. Kemudian biodiesel itu adalah dari biji-bijian. Jadi di sini ada kalau minyak ya, minyak yang dihasilkan dari tumbuhan, minyak kelapa sawit. Kemudian dari kotoran ternak itu adalah biogas. Jadi
Kalau ada peternakan yang sangat besar, nanti kotorannya itu dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan, yaitu biogas, dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau melihat seperti ini, kalian pasti termotivasi untuk menemukan sumber energi terbarukan lainnya yang ada di sekitar kalian yang belum dimanfaatkan. Selamat ya nanti untuk mencoba menemukan. Kemudian sumber energi tak terbarukan. Apa sih sumber energi tak terbarukan? Ayo kita cari tahu. Ini adalah penambang batu bara. SD sudah pernah ya apa itu batu bara? Nah, ini adalah pengeboran minyak ya. Ini adalah gas alam. Apakah mereka semua ini bisa habis? Bagaimana jika habis? Nah, sumber energi tak terbarukan itu adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis. Nah, jadi ini kalau habis, bagaimana? Ya stop, sudah selesai, habis gitu saja. Jadi akan habis apabila dieksploitasi secara terus menerus. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap keadaan sumber energi tak terbarukan? Kalian akan boros atau berhemat? Nah, silahkan diambil kesimpulannya ya untuk bersikap tentang energi tak terbarukan. Kemudian yang kedua, kita masuk nih tentang makanan. Buat apa sih kita makan? Pada saat ibu kalian di dapur memasak, menyajikan makanan yang sehat-sehat, untuk apa? Untuk apa kita? Nah, untuk mendapat energi. Berarti di dapur itu kita juga dapat menemukan sumber energi, ya. Berupa apa? Makanan. Nah, di dalam makanan terdapat 3 sumber. Di sini kita akan menuju 3 sumber makan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini untuk diketahui saja, ini adalah susunan kimianya ya, strukturnya seperti ini. Nah, yang perlu diketahui adalah disusun oleh unsur C. Karbohidrat itu disusun oleh C atau karbon, unsur H atau hidrogen, dan unsur O atau oksigen. Kemudian pada saat kita konsumsi, setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 4000 kalori atau 4 kilokalori. Protein itu gambar strukturnya. Disusun apa saja? Disusun unsur C yaitu karbon, H atau hidrogen, O oksigen, dan N nitrogen. Jadi setiap mengkonsumsi 1 gram protein menghasilkan energi 4000 kalori atau 4 kilokalori, sama dengan karbohidrat. Kemudian lemak, rantainya panjang. Disusun apa saja? Disusun oleh unsur C yaitu karbon, H hidrogen, dan O atau oksigen. Sama seperti karbohidrat, tapi rantai susunannya, jumlah komposisi antar unsur berbeda. Nah, pembakaran 1 gram lemak menghasilkan energi 9300 kalori atau 9,3 kilokalori. Untuk itu setiap kita makan pasti akan mendapatkan kalori sesuai dengan asupan, banyak asupan. Nah, kemudian nih kita coba nanti kamu ya. Coba untuk yang pertama kalian sebutkan sumber makanan karbohidrat, lemak, dan protein yang sering kalian jumpai di rumah saja. Nanti dimasukkan ke dalam tabel. Nah, nanti dicari apa saja itu yang ada di rumah kalian sebagai sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian nanti ini misalnya di meja makan ada sajian seperti itu. Coba nanti dihitung berapa kalori yang diperoleh dari makanan ini. Misalnya itu ternyata 3 gram daging, 2 gram telur dadar, 4 gram nasi, ada lagi tuh 1,5 gram kentang, terus ada lagi 1500 gram ayam. Wah, menu yang enak ya. 4 gram kentang goreng. Nah, ini silahkan dihitung sendiri, dia termasuk dimasukkan ke sumber protein, karbohidrat, atau lemak. Kemudian dihitung berapa besar kalori yang diperoleh jika ini dimakan habis. Oke, tapi harus diingat besarnya kalori dalam setiap gram karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi perlu diingat. Nah, kemudian perubahan energi dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama nih, sedang apa ini?
bernapas. Saat bernapas, gas apa yang kalian hirup? Ayo apa? Betul sekali, yaitu oksigen atau lambangnya O2. Oksigen akan diserap, dimasukkan ya pada saat pernafasan digunakan oleh tubuh. Kemudian pasti kalian membuang nafas. Nah, saat menghembuskan nafas, membuang nafas, gas apa yang dikeluarkan coba? Kalau tadi yang masuk adalah oksigen, dikeluarkan apa? Karbon dioksida dikeluarkan oleh tubuh. Nah, dari mana asal gas oksigen tadi? Dan buat apa gas karbon dioksida tadi? Apakah mereka tidak saling berkaitan atau saling berkaitan? Nah, kita cari tahu ya. Yang kita pahami dulu yang pertama adalah di tumbuhan. Ada molekul air H2O diserap oleh tubuh tumbuhan. Ada lagi mineral diserap oleh tubuh tumbuhan. Ada lagi tuh karbon dioksida, itu juga diserap oleh tumbuhan dan dibantu energi sinar matahari, dan salah satunya akan dihasilkan oksigen. Nah, apa itu? Proses apa ini? Yaitu fotosintesis. Kemudian apakah oksigen hanya begitu saja? Enggak, jadi oksigen akan juga diserap oleh kita sendiri maupun tumbuhan itu sendiri. Buat apa? Nah, ini dalam proses penyerapan kemudian akan menghasilkan gas karbon dioksida. Proses ini disebut sebagai respirasi. Nah, ayo kita cari tahu dulu apa itu fotosintesis dan respirasi. Yang pertama adalah fotosintesis. Pada saat terkena sinar matahari atau terkena energi cahaya lain, maka akan terjadi proses fotosintesis. Seperti apa? Nah, ini kita ambil daunnya, kemudian kita iris bagiannya. Nah, ini diiris. Di dalam daun itu berlapis ya jaringannya. Di sini terdapat jaringan tiang. Nanti anatominya di kelas 8 ya. Nah, ini ada jaringan tiang berbentuk seperti tiang atau disebut palisade. Di sini terjadi proses fotosintesis paling besar, yaitu jaringan tiang. Karena apa? Karena di sini terdapat yang disebut kloroplas. Nah, diperbesar seperti ini ya. Nanti energi cahaya matahari itu ditangkap siapa? Nah, ditangkap oleh tilakoid. Sedangkan nanti akan berkelanjutan seperti itu, akan dibahas selanjutnya di tingkatan yang lebih lanjut. Nah, di sini hanya akan membahas apa itu fotosintesis. Nah, di sini ada persamaannya. 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air atau H2O. Kemudian ada sinar matahari, kemudian ada klorofil. Menghasilkan apa? Molekul gula karbohidrat yang molekul nambangnya adalah C6H12O6 plus molekul oksigen. Nah, ini adalah persamaan reaksi pada fotosintesis. Tadi kok ada kloroplas dan klorofil? Apa itu klorofil? Klorofil adalah pigmen hijau yang ada pada daun yang nanti akan menangkap energi sinar matahari. Terus kemudian apakah ada perubahan energi? Tentu ada. Apa itu? Ingat, pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ya, itu terjadi perubahan. Paham? Lanjut ya. Nah, ini adalah respirasi. Respirasi adalah proses pembakaran molekul glukosa yaitu C6H12O6 dengan menggunakan molekul oksigen atau O2 untuk menghasilkan energi. Kemudian dihasilkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Dan terjadi di mana? Di sel, di organela yang disebut mitokondria, yaitu reaksinya C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan molekul oksigen. Nah, ini akan dihasilkan karbon dioksida, uap air atau H2O dan energi. Kita lihat, ini adalah sel tumbuhan. Nanti di semester 2 ya. Ini adalah sel hewan. Di mana letak mitokondria masing-masing? Nah,
Mana sih mitokondria? Ini dia ya, mitokondria bergambar seperti ini. Nah, inilah disebut sebagai mitokondria yang akan mengubah energi kimia yaitu C6H12O6 menjadi energi kinetik. Nah, jadi pada respirasi terjadi perubahan kimia menjadi energi kinetik yang dikenal sebagai energi gerak. Jadi, energi diperoleh dari proses pembakaran molekul karbohidrat atau dikenal dengan glukosa C6H12O6 yang terkandung dalam makanan dengan menggunakan molekul oksigen yang diperoleh dari pernapasan. Jadi, pada saat kalian makan, kenapa kalian berenergi? Itu karena asupan makanan yang kita peroleh tadi, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein tadi, kemudian dibakar, diproses di dalam mitokondria dengan menggunakan oksigen dan akan diperoleh tadi persamaan. Salah satunya adalah energi. Yang dua tadi adalah karbon dioksida dan uap air. Untuk lebih lanjutnya akan dipelajari ke tingkatan lebih lanjut. Nah, sekian ya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jalin kasih sayang bersama orang-orang yang menyayangi kalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.